Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pagi hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah akal budi dan hati kami, supaya hidup kami selalu terbuka terhadap firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau membaca 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hari ini kita berbicara bagaimana bisa hidup menjadi rendah hati. Saudara, membaca ayat ini sepertinya kita tidak diberi pilihan selain kita harus hidup rendah hati. Sebab apa? Sebab kalau kita congkak berarti kita melawan Tuhan pencipta. Tetapi memang tidak mudah untuk menjadi orang yang rendah hati. Kita harus menyadari bahwa rendah hati itu bertentangan dengan sifat dasar manusia yang berdosa. Seperti yang dikatakan Markus 7 ayat 21 dan 23, apa yang ada dalam hati kita dikatakan sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, dan seterusnya. Dikatakan dari kalimat yang terakhir ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, kita bisa hidup rendah hati hanya satu, dengan mengandalkan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita. Selebihnya kita tidak mampu. Ya, kita harus selalu siap melatih diri. Beberapa hal berikut ini bisa menolong kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Pertama-tama, kita harus membuat keputusan mantap untuk rendah hati. Mengapa kita mulai dengan mengambil keputusan? Supaya timbul komitmen. Karena kalau kita tidak pernah mengambil keputusan untuk rendah hati, maka kita tidak akan pernah berjuang dengan sungguh-sungguh hidup rendah hati. Yakinlah bahwa keputusan kita untuk hidup rendah hati adalah keputusan yang benar. Kedua, saudara, kita harus melepaskan diri dari ingatan-ingatan dan praanggapan yang salah. Seperti apa? Kalau merendahkan hati, nanti kita akan kehilangan muka atau kehilangan wibawa, kata orang begitu. Ini tidak benar. Sebab orang rendah hati itu disukai banyak orang. Pada awalnya mungkin saja orang salah sangka dan meremehkan orang yang rendah hati. Tetapi lambat laun banyak orang yang akan suka padanya. Ada juga peranggapan kalau kita rendah hati akan direndahkan dan diinjak-injak orang. Ini filosofi sekuler lagi-lagi, saudara. Sepintas lalu mungkin saja orang rendah hati bisa direndahkan orang lain. Tetapi ingatlah, banyak orang akan berpihak kepadanya. Bahkan Tuhan juga berpihak kepadanya. Nah, kita mengingatkan sekali lagi, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Yang berikut, saudara, ada yang berpikir, orang sekuler berkata rendah hati adalah tanda kelemahan. Sering sekali karena seseorang sering mengalah dan tidak semena-mena, maka membuat orang berpikir orang yang rendah hati itu orang yang lemah. Ini salah, saudara, sebab justru orang yang rendah hati, hatinya kuat dan sanggup bertahan menghadapi tantangan. Ya, orang rendah hati belum tentu tidak bisa tegas di dalam mengambil keputusan. Ada lagi yang berkata sikap jangan mau kalah, tidak boleh lebih rendah dari orang lain. Saudara, ketika seseorang mempunyai prinsip tidak mau kalah, maka dia adalah orang yang paling rentan dengan kejatuhan. Sebab dia akan bertindak menghalalkan segala cara. Yang penting dia tidak diremehkan orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menjauhkan diri dari praanggapan yang salah tersebut. Sehingga kita akan dengan sukarela dan sukacita hidup dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, yang terakhir, buanglah perbendaharaan yang tidak baik yang ada dalam pikiran dan hati kita. Ganti dengan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa? Hati yang najis akan menghalangi kita untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama.
Setiap kita bisa hidup dalam kerendahan hati, asal ada tekad, usaha, serta pertolongan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Selamat berserah dan berusaha. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup rendah hati. Kami tidak mampu karena kami manusia berdosa, tapi biarlah Roh Kudus yang dalam hati kami boleh mengerjakan dan kami boleh berserah dan berusaha untuk sungguh-sungguh hidup tunduk kepada Tuhan dan hidup rendah hati. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.